Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang Desa Tanpa Siang yang ditulis oleh Bang Faliwah. Kisah ini merupakan cerita lanjutan dari cerita sebelumnya, yaitu Perkampungan Mayit, di mana Arman dan Dadan berhasil keluar dengan selamat setelah lebih dulu menghancurkan desa tersebut. Dan rupanya setelah kehancuran desa itu, Ibu Suwartini yang merupakan penerus dari Kanjeng Putri membangun kembali sebuah tempat sebagai tempat pengganti desa sebelumnya. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Malam semakin larut, entah pukul berapa. Sementara para pekerja sudah tertidur dalam kegundahan. Hanya menyisakan Mang Toleng seorang. Ia masih terjaga di tengah keheningan malam yang mencekam. Entah berapa lama Mang Toleng terjaga. Ia tenggelam dalam lamunannya, memikirkan keluarganya yang ia tinggalkan. Penyesalan kembali menghantui benaknya. Jika saja ia mengabaikan uang setan itu, mungkin sekarang masih bisa berkumpul dengan keluarganya. Bahkan anak sulungnya masih hidup. Sambil meremas rambut dengan kedua tangannya, Mang Toleng menangisi nasib diri, karena percuma menyesali yang telah terjadi. Sekarang dirinya sudah berada di tempat gelap yang jauh dari keramaian. Mau tidak mau, Mang Toleng harus menjalani dan menghadapi mara bahaya yang mungkin akan terjadi pada dirinya di kemudian hari. Manakala Mang Toleng sedang terlarut dari lamunannya, tiba-tiba saja dirinya dikagetkan dengan suara keramaian di luar bedeng, ditambah dengan suara derap langkah dan teriakan. Tadinya Mang Toleng menyangka jika suara keramaian di luar adalah para pekerja, tapi ia menyadarinya kalau ini masih larut malam. Bahkan para pekerja itu masih berada di dalam bedeng, terlarut dalam tidurnya. Namun, rasa penasaran membuatnya bangkit dari tempatnya, lantas melangkah keluar untuk mengetahui keadaan di luar sana. Di luar tampak gelap gulita saat Mang Toleng berada di sana. Tidak seperti di dalam bedeng yang terang oleh lampu tempel yang terpendar temaram. Mang Toleng merasa aneh karena tidak ada siapapun di luar. Yang tampak hanya kegelapan dengan hembusan angin yang tertiup menerpa tubuhnya. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul setitik cahaya. Dari satu titik cahaya itu, lalu bermunculan cahaya-cahaya lainnya. Akhirnya, cahaya tersebut semakin banyak, bahkan mendekat. Segerombolan orang datang entah dari mana, dengan diterangi oleh cahaya obor yang dibawanya. Setelah mereka mendekat, menampakkan diri di hadapan Mang Toleng. Segerombolan orang yang datang secara tiba-tiba itu mengusung dua buah tandu yang di atasnya tampak sesosok tubuh yang masih hidup, tapi tidak bisa bergerak sedikit pun karena diikat. Mereka melewati Mang Toleng tanpa memperdulikannya yang masih berdiri di ambang pintu bedeng. Suara teriakan dan sorak-sorai dari puluhan orang itu terdengar ramai mengiringi tubuh di atas tandu yang diusungnya. Hingga yang tadinya terasa hening di tempat tersebut, kini terdengar ramai. Rombongan orang-orang itu tampak aneh, bukan seperti manusia pada umumnya. Seluruh tubuh mereka, dari ujung kaki hingga ujung rambut putih seluruhnya, dengan hanya bertelanjang dada. Sementara bentuk wajahnya tidak begitu jelas, seperti tidak memiliki wajah yang utuh karena dipenuhi oleh luka sobekan yang melepuh. Mang Toleng terus menatap kedua orang yang berada di atas tandu, karena dirinya seperti mengenalinya. Kedua orang yang sedang diusung di atas tandu menatap Mang Toleng dengan tatapan mengiba,
kala sosok-sosok aneh itu melewatinya. Sorot matanya mengharapkan sebuah pertolongan. Dengan menatap penuh keanehan, Mang Toleng mengingat-ingat siapa sebenarnya kedua orang yang sedang dibawa dalam tandu itu. Setelah rombongan sosok aneh itu menjauh, bergerak menuju ke suatu tempat, Mang Toleng akhirnya mengenali kedua orang tersebut. Mereka adalah para pekerja yang satu bis dengannya ketika berangkat ke desa suram ini. Kedua orang tersebut adalah seorang pekerja yang dibawa keluar dari dalam bis oleh kedua pengawal, lalu ditinggalkan begitu saja di tengah hutan wingit. Sementara yang satunya lagi adalah pekerja yang jatuh ke jurang sewaktu melintasi jembatan gantung yang panjang. Benak Mang Toleng kembali bertanya aneh, kenapa kedua pekerja itu ada di sini? Tadinya Mang Toleng enggan mengikuti segerombolan sosok aneh itu, tapi karena rasa penasarannya lebih kuat, dengan ragu dan degup jantung yang berdebar, akhirnya Mang Toleng bergerak melangkah mengikuti mereka yang sudah agak jauh meninggalkannya. Cahaya lampu tempel yang ia bawa dari dalam bedeng terpendar temaram menerangi jalan yang gelap. Dengan hembusan nafasnya yang memburu cepat, pun detak jantung yang masih berdebar, Mang Toleng berjalan cemas melewati rumah-rumah tua yang gelap. Mang Toleng menghentikan langkah kakinya setelah segerombolan sosok aneh itu berhenti di salah satu tempat yang agak lapang. Sementara cahaya obor yang dibawa oleh sosok aneh tersebut menerangi dua lubang berukuran yang cukup lebar dan dalam. Lantas mereka meletakkan kedua tandu di masing-masing kedua bibir lubang yang besar sambil bersorak riang seperti akan mengadakan pesta. Sementara Mang Toleng menyaksikan kegiatan mereka di balik salah satu bangunan rumah yang telah usang. Setelah meletakkan kedua tandu dengan kedua orang yang berbaring terikat di atasnya, lantas salah satu dari sosok aneh itu melepaskan ikatan mereka. Kedua orang pekerja itu memohon dengan wajah memelas agar dibebaskan. Tapi sosok-sosok menyeramkan tersebut tidak memperdulikan permohonan mereka. Dengan kasar, salah satu sosok yang tubuhnya besar mendorong kedua pekerja itu ke dalam lubang yang lebar dan dalam. Entah datang dari mana, tiba-tiba tumpukan semen, pasir, dan koral yang telah bercampur basah telah berada di tempat itu. Sementara kedua pekerja yang terlihat ketakutan dan panik itu berusaha untuk bisa keluar dari lubang yang dalam. Tapi usaha mereka sia-sia, hanya menghabiskan tenaga. Kedua orang yang berada di dalam lubang tersebut semakin panik dan ketakutan setelah segerombolan makhluk aneh menutup kedua lubang dengan campuran semen, pasir, dan batu koral. Kedua pekerja itu sepertinya akan dicor hidup-hidup. Mang Toleng yang masih menyaksikan kejadian yang mengerikan dan memilukan itu tampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Suara ratapan, teriakan, ampunan, dan minta tolong yang terdengar dari kedua lubang terdengar sangat memilukan kala Mang Toleng menyaksikannya dari balik salah satu rumah tua. Makhluk-makhluk aneh itu terus menumpahkan campuran semen ke dalam lubang besar tanpa memperdulikan teriakan dan ratapan dari kedua orang yang berada di dalamnya. Perlahan, suara teriakan dari kedua pekerja kian melemah dan akhirnya hilang setelah kedua lubang yang cukup dalam dan lebar itu tertutup dengan coran adukan semen dengan rata. Segerombolan makhluk-makhluk menyeramkan itu mengubur hidup-hidup kedua pekerja tersebut tanpa ampun. Akhirnya ritual penumbalan parepeh yang diperintahkan oleh Ibu Suhartini telah selesai. Penumbalan dengan menanam manusia yang masih hidup itu bertujuan supaya tempat tersebut semakin kuat, bahkan tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun. Itulah kepercayaan bagi orang-orang yang sesat yang ingin memperoleh kekayaan dengan cepat. Bahkan katanya kekayaannya itu akan semakin bertambah pesat. Di atas bekas pengecoran itulah Mang Toleng, Arman, dan para pekerja lainnya akan memulai membangun gubuk-gubuk yang diperintahkan oleh Ibu Suhartini. Lantas setelah gubuk-gubuk itu dibangun, maka para pekerja tersebut akan dibantai
Selanjutnya, mayat-mayat mereka akan disimpan di gubuk-gubuk itu sebagai tumbal kekayaan bagi manusia-manusia yang rakus dan sesat. "Kang, anak-anak Kang." Rani mengadu panik kepada suaminya setelah kehilangan bayi yang dilahirkannya sebulan yang lalu. "Kenapa dengan anak-anak?" tanya Arman sehabis pulang kerja siang itu. Ia sengaja ditelepon oleh Rani karena kedua anaknya tiba-tiba sakit. "Anak-anak tiba-tiba demam, Kang. Suhu tubuhnya panas, bahkan sekarang kejang-kejang." Rani tergesa masuk ke dalam kamar, lantas disusul oleh suaminya. Di dalam kamar, Arman dan istrinya tampak panik saat melihat kedua anaknya berbaring di atas kasur yang agak mengeras. Tubuhnya mengejang sambil meracau, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti. "Kita bawa anak-anak ke puskesmas," ajak Arman pada istrinya sambil beranjak keluar untuk mencari ojek di pangkalan. Dengan tergesa, Arman segera memanggil dua ojek yang kebetulan sedang melewati jalan besar di dekat rumahnya. Dua motor berlalu pergi dari rumah sederhana dengan membawa Arman, Rani, dan kedua anaknya ke puskesmas. Dokter jaga memberitahukan Arman dan istrinya kalau kedua anaknya tidak apa-apa. Setelah sampai di puskesmas, mereka hanya panas biasa. Dikasih obat penurun panas juga nanti sudah pulih kembali. Arman dan Rani kembali pulang dengan perasaan lega karena anak-anaknya baik-baik saja. Tapi mereka berdua merasa heran karena sebelum kedua anaknya dibawa ke puskesmas, tadi suhu tubuh mereka sempat panas sekali. Bahkan tubuhnya mengejang dan kornea matanya berwarna putih karena terbalik, membuat Arman dan Rani panik. Tapi saat dibawa ke puskesmas, tampak sehat dan biasa saja. Kelegaan yang dirasakan oleh pasangan suami istri itu hanya sementara, karena kedua anak mereka kembali sakit, bahkan sekarang lebih parah dari sebelumnya. Arman dan istrinya semakin bingung, karena sudah beberapa kali diperiksa ke puskesmas, bahkan ke rumah sakit, tapi hasil pemeriksaan medis menjelaskan jika kedua anaknya baik-baik saja. Karena tidak ada hasil medis yang memuaskan, sementara sudah 2 minggu ini kedua anaknya belum kunjung sembuh. Bahkan lebih parah, kini kedua anaknya lumpuh. Tubuh mereka mengeras dan kaku seperti patung. Akhirnya Arman memutuskan untuk bertanya kepada kiai tentang penyebab sakit aneh yang diderita oleh anak-anaknya. Sebelum Arman bertanya kepada seorang kiai, ia sempat didatangi oleh pria tua dalam mimpinya. Pria tua itu adalah seorang kakek yang pernah menolongnya dulu sewaktu ia bekerja mengurus ratusan gubuk di tengah hutan. Dalam mimpinya itu, si kakek berkata pada Arman, jika kedua anaknya tersebut akan diambil oleh Ratu Iblis untuk dijadikan tumbal, sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh istrinya. Oleh karena itu, Arman harus pergi ke suatu tempat untuk menyelamatkan kedua anaknya dengan cara menghancurkan tempat itu bersama dengan Ratu Iblis dan pengikut-pengikutnya. Sang kiai pun mengatakan hal yang sama dengan ucapan si kakek dalam mimpinya saat Arman bertanya kepada beliau. Pak Kiai yang sudah paham dengan hal gaib itu menjelaskan kembali, sebagian jiwa kedua anaknya telah dikuasai oleh Ratu Iblis. Karena ada sesuatu yang telah dipergunakan Arman atau istrinya yang dimiliki oleh Ratu Iblis itu. Atau bisa saja karena dendam hingga Ratu Iblis tersebut ingin menghabisi Arman dan keluarganya. Jadi yang bisa menyelamatkan kedua anaknya hanya Arman seorang. Kalau tidak segera diselesaikan, maka anak-anaknya tidak akan selamat. Bahkan istrinya pun akan ikut menjadi korban. Berbekal informasi dan alamat yang ia dapat, Arman terpaksa harus meninggalkan istri dan kedua anaknya yang sedang sakit. Ia segera pergi ke alamat rumah Ibu Suhartini, karena dirinya mendapatkan kabar jika pagi ini ada para pekerja yang akan dikirimkan ke desa terpencil di tengah hutan. Arman ikut mendaftarkan diri untuk pergi ke sana dengan suatu misi yang harus ia selesaikan. Dari dalam bedeng yang tampak temaram oleh lampu teplok yang menempel di dinding, Arman terbangun dari tidurnya
karena mendengar seseorang yang menangis. Arman mendekati Mang Toleng yang sedang menangis pilu di tengah keheningan malam, sementara para pekerja yang lain masih terlelap dalam tidurnya. "Menangis akan membuat kita lemah, Mang. Saya pernah merasakannya dulu," ujar Arman yang bersandar di dinding bedeng sambil menatap langit-langit ruangan. Dengan matanya yang masih berlinang air mata, Mang Toleng menoleh pada Arman yang berada di sisinya, tapi ia tidak menimpali ucapan Arman. "Mamang melihat sesuatu yang mengerikan di tempat ini?" tanya Arman sambil menatap Mang Toleng yang masih terdiam. Sambil menghela nafas panjang, lantas Mang Toleng berucap dengan suara yang lirih, "Apakah pekerja-pekerja yang dibawa ke tempat ini akan dijadikan korban juga?" Arman tersenyum kecut mendengar jawaban dari Mang Toleng. "Itulah tujuan mereka menjebak dan membawa kita ke tempat ini." "Apakah kamu berada di sini juga karena dijebak?" tanya kembali Mang Toleng. Wajahnya menampakkan segurat keresahan dan kekhawatiran. "Saya sengaja datang ke tempat ini karena sebuah misi, Mang, yaitu untuk menyelamatkan kedua anak saya." Mang Toleng belum paham dengan jawaban Arman. Ia kembali bertanya sambil menatap lekat wajah Arman yang terlihat samar karena pendaran cahaya lampu teplok yang tidak begitu terang. "Anak-anak kamu juga di sini?" Arman menggelengkan kepalanya atas pertanyaan Mang Toleng. "Jiwanya yang ditahan, tapi bukan di tempat ini. Tapi saya sedang menunggu kehadirannya di tempat ini." Mang Toleng semakin tidak mengerti dengan ucapan Arman, tapi ia faham jika suatu saat dirinya akan mendapatkan giliran pengorbanan itu, seperti kedua pekerja yang dikubur hidup-hidup dengan coran semen yang ia saksikan tadi. Namun Mang Toleng belum mengerti, termasuk dengan pekerja-pekerja yang lainnya, apa tujuan orang-orang itu mengorbankan jiwa-jiwa mereka ke tempat tersebut. Hanya Arman yang tahu, karena ia pernah mengalami sebelumnya. Para pekerja yang datang ke desa itu adalah orang-orang miskin yang terjebak. Nasibnya sama dengan Mang Toleng, keterpaksaan yang memaksa mereka berada di tempat tersebut. "Udah saya katakan sebelumnya, perbanyak doa dan dekati Tuhan, karena Dia yang akan menyelamatkan kita semua," ujar Arman sambil berlalu pergi meninggalkan Mang Toleng yang masih memikirkan nasib dirinya. Arman beranjak keluar bedeng untuk mencari air, tapi tidak ia temukan. Selesai bertayamum, Arman kembali ke dalam bedeng sambil mengedarkan pandangannya untuk mencari tempat yang kosong. Setelah menemukan tempat yang kosong, lantas Arman menggelar sajadah yang ia sengaja bawa dari rumah. Arman melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat yang tidak sempat ia laksanakan. Kegiatan itu disaksikan oleh Mang Toleng yang masih terduduk di pojok bedeng. Namun, manakala Arman sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba saja ada suara jeritan yang terdengar melengking hingga membuat para pekerja yang masih tertidur sampai terbangun karena kaget. Suara jeritan itu diiringi dengan goncangan seperti ada gempa di tempat tersebut. Mat Sani dan kedua pengawal terbangun dari tidurnya kala goncangan itu terasa oleh mereka. Lantas terdengar suara menggema tanpa rupa yang menekankan sebuah ancaman pada Mat Sani. "Tangkap pengkhianat yang menyusup ke tempat ini. Kalau tidak, kamu yang akan saya bunuh." Di dalam bangunan bedeng, 19 orang pekerja tinggal di sana. Mereka terbangun dari tidurnya karena terkejut setelah mendengar suara teriakan yang melengking disertai dengan guncangan di tempat tersebut. Para pekerja itu keluar berhamburan, termasuk Mang Toleng yang sedang terduduk diam. Sementara Mat Sani dan kedua pengawalnya terburu-buru keluar ruangan khusus untuk menghampiri para pekerja yang sudah ada di luar. Dari luar bedeng, para pekerja berkerumun saling berbisik dengan kejadian jeritan dan goncangan tadi. Mereka saling bertanya dengan teman-temannya yang sama-sama tidak tahu menau tentang kejadian yang mengagetkan mereka. Walaupun belum paham apa yang terjadi, tapi wajah-wajah dari para pekerja itu tampak khawatir, bahkan ketakutan, terutama Mang Toleng yang menyaksikan kejadian mengerikan tadi malam.
Siapa di antara kalian yang sudah melakukan hal terlarang di tempat ini? Matsani bertanya dengan nada emosi kepada para pekerja setelah dirinya berada di luar bedeng. Para pekerja saling bertatapan satu dengan yang lain. Mereka sama sekali tidak mengerti dengan pertanyaan asisten Ibu Suhartini itu. Untuk hari ini saya maafkan, tapi jika kalian melakukan ibadah di tempat ini sekali lagi, saya akan memberikan hukuman yang berat, ucap Matsani sambil menatap satu persatu para pekerja di hadapannya. Sekarang sudah pukul 5 pagi. Persiapkan diri kalian untuk membangun gubuk-gubuk itu, karena pekerjaannya akan dimulai pukul 7 pagi ini. Setelah melihat jam yang melingkar di lengannya, lantas Matsani kembali masuk ke dalam bedeng. Sementara para pekerja yang masih berkumpul di tempat itu, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun, termasuk Arman. Karena setelah selesai dari melaksanakan sholatnya, Arman langsung keluar sebelum Matsani menemui para pekerja. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, tapi di tempat itu masih seperti malam. Benar saja apa yang dikatakan oleh Matsani. Di langit, awan hitam masih berada di tempatnya tanpa bergeser sedikit pun. Setelah makan seadanya, para pekerja segera digiring oleh kedua pengawal untuk mengawali kerjanya membangun gubuk-gubuk. 10 pekerja yang sudah terlebih dulu berada di tempat itu ditugaskan untuk meneruskan pekerjaannya, sementara para pekerja yang baru dibawa ke suatu tempat untuk membangun gubuk-gubuk yang baru. Tubuh Mang Toleng tiba-tiba bergetar, wajahnya pias setelah kedua pengawal itu berhenti di suatu tempat yang lapang. Karena di tempat itulah Mang Toleng menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kedua pekerja itu dikubur hidup-hidup dengan coran semen. Di atas bekas coran yang masih membekas, Mang Toleng, Arman dan para pekerja yang lainnya akan membangun gubuk-gubuk itu. Atas pengawasan kedua pengawal, para pekerja memulai tugasnya dengan terpaksa membangun gubuk-gubuk sebagai lumbung tumbal nyawa. Walaupun di tempat tersebut gelap, tapi pendaran cahaya obor yang dipasang di beberapa titik area menerangi tempat tersebut. Di desa tanpa siang itu seolah tidak mengenal waktu, karena keadaannya sama saja, yaitu gelap sebagaimana malam. Di tengah kesibukan para pekerja membangun gubuk, tiba-tiba salah satu pekerja lama yang sudah berada di sana sebulan yang lalu menyelinap kabur karena sudah tidak kuat dengan penderitaan yang ia alami. Seorang pekerja yang bernama Kasno pergi di saat para pengawal itu sedang lengah. Sebelum kabur, Kasno membawa perbekalannya dari dalam bedeng, sementara Matsani sedang berada di ruangan yang lainnya. Dengan langkah tergesa, Kasno berjalan menyusuri belakang rumah-rumah usang. Karena keadaan di tempat itu gelap, ia membawa obor untuk menerangi jalan yang tampak samar. Desa tersebut cukup luas. Saat Kasno menyusurinya, ia mencari jalan keluar dari desa suram itu. Tapi usahanya belum berhasil, karena bukan hanya luas. Desa itu seperti labirin yang dipenuhi oleh rumah-rumah serta gang-gang yang membuat Kasno bingung bahkan stres. Manakala Kasno sedang kebingungan karena jalan keluar yang ia cari belum ditemukan, tiba-tiba serombongan orang muncul dari jalan gang yang diapit oleh rumah-rumah usang sambil berteriak. Serombongan orang itu seperti warga yang sedang mengejar seorang wanita muda sambil berlari ketakutan ke arah Kasno. Sementara cahaya obor yang dibawa oleh orang-orang itu bergerak kian kemari menerangi jalan yang gelap. Dengan wajah panik, pucat dan ketakutan, seorang wanita yang sedang dikejar oleh beberapa orang tersebut bersembunyi di balik tubuh Kasno yang sedang kebingungan. "Kang, mohon tolong saya, Kang," ujar wanita muda itu mengiba pada Kasno, sementara wajahnya pucat menampakkan ketakutan yang amat sangat. "Dasar wanita iblis, cepat tangkap dia!" bentak salah satu dari mereka yang berwajah masam. Wajahnya tampak menyiratkan kekesalan dan kemarahan. "Sekalian tangkap dengan lelaki itu!" Teriakan dan umpatan dari orang-orang itu membuat wajah Kasno pucat. Ia tergagap saat akan berucap membela diri, karena beberapa orang dari mereka langsung menangkap,
bahkan membungkam mulut Kasno dan wanita yang entah siapa. Tubuh Kasno dan wanita muda itu diikat dengan kencang, sementara mulutnya disumpal dengan sehelai kain panjang. Lantas mereka berdua diseret dengan kasar oleh orang-orang yang tiba-tiba muncul. Karena kejadian itu begitu cepat terjadi, Kasno hanya terdiam syok saat diseret dengan kasar oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Sementara wanita itu menangis pilu saat tubuhnya dibawa dengan paksa. Dalam belenggu yang mengikat tubuhnya, Kasno merasa bingung. Benaknya bertanya, sebenarnya siapa orang-orang ini? Apakah penghuni desa ini? Bukankah desa ini sudah tidak berpenghuni karena lama ditinggalkan oleh penduduknya? Orang-orang yang menggiring Kasno dan wanita muda itu memasuki pelataran rumah yang lumayan besar. Sementara kerumunan warga desa tampak memenuhi pelataran rumah tersebut. Kasno dan wanita muda itu kian panik, bahkan ketakutan saat diikat ke sebuah tiang pancang yang panjang. Sementara dari bawah tiang pancang itu menumpuk kayu yang telah siap untuk dibakar. Bakar mereka, kalau tidak desa ini akan mendapatkan kutukan. Jangan diberi ampun wanita iblis itu. Teriakan warga memprovokatif terdengar mengerikan. Kasno yang sadar jika nyawanya sedang terancam berusaha berontak untuk melepaskan diri. Tapi usahanya sia-sia karena ikatan yang membelenggu tubuhnya terlalu kuat. Bahkan teriakannya yang memohon agar segera dilepaskan tidak terdengar karena suaranya tertahan oleh kain putih yang membekap mulutnya. Salah seorang pria Tambun mendekati Kasno dan wanita itu sambil menggenggam api obor yang tidak pernah diam karena terterpa angin. Sementara riuh redam dari warga desa yang berteriak membuat mereka yang terikat di tiang panjang kian ketakutan. Terlihat dari wajahnya yang pucat pasi. Pria Tambun yang ditugaskan sebagai algojo itu lantas membakar kayu yang tertumpuk di tiang panjang. Kobaran api merembet cepat membakar kayu yang kering. Wanita yang terikat di tiang panjang itu sangat panik kala api mulai menjalari tubuh kecilnya. Jeritanya tidak keluar karena tertahan di bibir yang terbungkam oleh kain putih. Suara letupan api terdengar beriringan dengan sorak-sorai warga desa yang menyaksikan tubuh wanita yang terbakar, sementara asap apinya membumbung tinggi ke langit pekat. Tidak ada rasa iba dan kasihan yang tergambar dari penduduk desa itu. Justru teriakan gembira seperti menghadiri sebuah pesta kala kedua tubuh itu terbakar. Sesaat kedua tubuh tersebut berhenti mengejang. Bahkan suara jeritannya hanya sepintas, lalu hilang digantikan dengan suara letupan dan gemertak kayu-kayu kering yang terbakar. Sementara dari kejauhan tampak Matsani tersenyum puas saat menyaksikan kejadian mengenaskan itu. Namun yang menjadi pertanyaan, siapakah wanita muda yang dibakar bersama Kasno, salah satu pekerja yang hendak kabur dari tempat itu? Seorang pekerja dan wanita muda akhirnya tewas terbakar nyaris tanpa bersuara. Kasno kembali menjadi tumbal nyawa yang ketiga, setelah sebelumnya 2 pekerja tewas dengan cara ditanam di dalam tanah hidup-hidup. Kini 3 nyawa para pekerja telah melayang menjadi korban kebiadaban pesugihan tumbal parepeh. Ibu Suhartini sebagai penerus pesugihan memerlukan 18 tumbal nyawa lagi untuk menuntaskan misi dan ambisinya. Sebagaimana kelahiran Suhartini, tanggal 21 Kliwon penanggalan bulan Jawa, ia harus menuntaskan 21 nyawa tumbal parepeh dari beberapa pria yang berusia 30 tahun ke atas. Setelah misi itu selesai, maka Suhartini akan menjadi pemimpin teratas kedua setelah Ratu Mancala Putri. Bahkan ia bisa memerintah dengan sesuka hati kepada kalangan makhluk-makhluk tak kasat mata. Lantas, siapa wanita muda yang dikejar dan dibakar oleh warga desa? Ia adalah sebuah kamuflase dari rencana biadab itu. Sebenarnya, wanita muda tersebut hanyalah ilusi dari penglihatan Kasno semata. Sementara Kasno tewas dibakar oleh para pengawal Matsani dan Suhartini dengan disaksikan oleh ratusan makhluk gaib penghuni tempat tersebut.
Desa yang tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari itu dikelilingi oleh makhluk gaib yang ganas dan menyeramkan. Mereka diperintahkan untuk menjaga tempat tersebut. Maka jika ada para pekerja yang membangkang, bahkan kabur, mereka tidak segan untuk menangkap dan membunuhnya. Keadaan di tempat itu masih gelap seperti malam. Padahal waktu telah menunjukkan pukul 12 siang. Arman, Mang Toleng dan para pekerja yang lainnya masih sibuk membangun gubuk-gubuk di atas tanah yang tak bertuan. Di tengah-tengah mengerjakan gubuk yang masih dibangun, tiba-tiba penglihatan Mang Toleng mengabur, bahkan menguning serta kepalanya terasa pusing. Gelagat itu terlihat oleh Arman. Mang Toleng jatuh pingsan karena lemah dan kekurangan tenaga. Karena selama berada di tempat tersebut, Mang Toleng belum istirahat maupun tidur. Manakala Arman hendak menolong Mang Toleng yang sedang pingsan, tiba-tiba kedua pengawal melarang Arman, bahkan membentaknya. Kejadian itu disaksikan oleh para pekerja yang lain. "Kenapa berhenti? Teruskan pekerjaan kalian!" bentak salah satu pengawal kepada para pekerja. "Kalau kalian berani macam-macam di tempat ini, apalagi kabur, kalian akan mati seperti teman-teman kalian." Pengawal yang tubuhnya kekar juga sangar, semakin marah kala para pekerja tidak mengindahkan bentakannya. Nyali para pekerja itu ciut oleh para pengawal. Mereka melanjutkan kembali pekerjaannya masing-masing. Sementara Mang Toleng dibiarkan tergeletak begitu saja. Arman merasa geram terhadap para pengawal yang berbuat semena-mena terhadap para pekerja. Sebenarnya ia ingin sekali melawannya, tapi ini bukan saatnya. Salah satu pekerja yang bernama Banu mendekati Arman, lantas berbisik untuk memprovokasi. "Para pengawal itu hanya 2 orang, sedangkan jumlah kita cukup banyak. Kalau kita melawannya, pasti mereka kalah." Mereka memang hanya 2 orang, bahkan 3 orang dengan asistennya. Tapi ada kekuatan yang lebih besar di belakang mereka. Kalau kita melawannya hari ini, nyawa kalian termasuk saya tidak akan selamat, jawab Arman berbisik lirih sambil terus mengerjakan tugasnya. Banu tidak menimpali ucapan Arman kembali. Ia belum mengerti dengan penjelasan Arman. Sambil menepuk pundak Banu, lantas Arman mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Banu sedikit mengerti. "Suatu saat kamu akan paham tentang keadaan tempat ini." Di tempat lain, para pekerja yang sudah berada di tempat itu sebulan yang lalu telah membangun 5 gubuk. Target yang diperintahkan oleh Matsani yaitu membangun 10 gubuk. Jadi mereka harus menyelesaikan 5 gubuk lagi. Karena ingin segera menyelesaikan proyek tersebut, para pekerja itu tampak semangat. Sebab sebelumnya, Suhartini dan Matsani telah berjanji akan membebaskan mereka serta tidak akan mengganggu para pekerja dan keluarganya. Bahkan mereka akan digaji dengan cukup besar. Salah satu pekerja yang bernama Hasrun mengedarkan pandangannya ke sekeliling untuk mencari teman dekatnya, yaitu Kasno. Karena sedari tadi pagi, ia tidak melihat keberadaannya, hingga membuatnya cemas. Hasrun menanyakan kepada teman-temannya yang lain tentang keberadaan Kasno. Siapa tahu ada yang melihatnya, tapi mereka tidak mengetahuinya. Namun, ada salah satu pekerja yang sempat melihat keberadaan Kasno. Ia bercerita pada Hasrun jika temannya itu masuk ke dalam bedeng, lantas keluar dengan membawa tas menuju ke rumah-rumah usang. Selanjutnya, ia tidak melihat kembali keberadaannya. "Celaka, jangan-jangan dia kabur," ucap Hasrun sambil menghentikan pekerjaannya, lantas berlalu pergi. Sementara para pekerja lain hanya memperhatikan Hasrun heran tanpa mencegahnya. Hasrun memanfaatkan keadaan tanpa pengawasan dari kedua pengawal sangar itu, karena mereka sedang berada di tempat lain. Dengan tergesa, Hasrun pergi menuju ke rumah-rumah tua untuk mencari keberadaan temannya itu. Api obor yang terpendar menerangi jalan yang dijejaki Hasrun, sementara rumah-rumah usang dan tua terlihat gelap serta menyeramkan kala Hasrun melewatinya. Sudah lumayan cukup jauh, Hasrun menyusuri gang-gang sempit yang diapit oleh beberapa rumah. Tapi ia belum melihat sedikit pun tanda-tanda keberadaan temannya. Hingga manakala Hasrun sampai di suatu tempat yang lapang dengan bangunan rumah yang besar dan usang,
ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Di depan halaman rumah besar, tampak seperti ada sebuah tiang panjang yang telah hangus terbakar. Sementara di atas tiang panjang ada seonggok jasad dengan keadaan sangat mengenaskan. Hasrun menyaksikan bagaimana keadaan jasad yang masih menempel di tiang panjang itu. Tubuhnya gosong bahkan hangus, sementara uap asap yang keluar dari tubuh yang telah gosong itu mengeluarkan aroma daging yang terbakar. Hasrun menatap nanar pada jasad kaku yang telah hangus. Dadanya bergemuruh, mulutnya bergetar, serta matanya berkaca-kaca. Kala ia menyadari bahwa jasad gosong yang masih terpatri di tiang panjang itu adalah teman dekatnya, Kasno. Hasrun masih berdiri menatap tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Sambil menangisi temannya yang sudah tidak bernyawa, ia mengutuk perbuatan biadab orang-orang yang telah membakar Kasno hidup-hidup. Namun saat Hasrun hendak mendekati jasad temannya, tiba-tiba segerombolan orang yang tidak dikenalnya menghampirinya, bahkan mengambil jasad gosong Kasno. Segerombolan orang itu tampak aneh dengan sebagian tubuh yang hampir melepuh. Setelah menurunkan jasad Kasno dari tiang panjang, lantas mereka membawanya entah kemana. Sementara Hasrun hanya termangu diam menyaksikan keberadaan segerombolan orang aneh itu tanpa bisa berbuat apapun. Matsani keluar dari dalam bedeng untuk memeriksa para pekerja baru yang sedang membangun gubuk-gubuk. Lantas dia memperhatikan Arman dan Banu yang sedang berbisik mencurigakan. Bahkan ia tahu apa yang dibisikkan oleh Banu pada Arman. Provokasi, sangat berbahaya, gumam Matsani sambil berlalu pergi masuk ke dalam bedeng. Dengan langkah dan senyumannya yang mengerikan, lantas Matsani berucap dengan suaranya yang amat lirih. Malam ini korban tumbal akan bertambah menjadi 4 orang. Ibu Suhartini pasti akan senang. Keadaan masih seperti kemarin, yaitu gelap, tanpa ada cahaya matahari yang menerangi tempat itu, hingga membuat suhu dingin, karena sore telah datang, bahkan sebentar lagi gelap. Namun percuma saja, karena di tempat tersebut keadaannya sama saja. Kala maghrib bergulir, bahkan malam membekap dalam kesunyian. Suasana desa itu tetaplah gelap. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kisah sebuah desa tanpa siang yang merupakan tempat baru setelah tempat pesugihan sebelumnya dihancurkan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Bagerangan. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Nah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.